Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, teman-teman atau adik-adik. Halo, Nanti yang udah mau bersedia bergabung ya. Ini, oh iya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Boleh balik di chat. Tahun kamera bebas ya. Terus hari ini seperti di PowerPoint, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Syamsi Sukayati, bisa panggil Kak ya, boleh. Cia aja juga boleh. Saya masih 21 tahun, jadi boleh panggil Kak atau Miss, biasanya Misha. Hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris yang simple. Yang pasti kayaknya teman-teman udah sering denger ya, karena ini sering dipakai juga, tentang expressing gratitude sama expressing apology. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu gratitude atau apa itu apology? Ada yang bisa jawab? Kak Rizka mau jawab nggak? Kak Debbie, tahu nggak apa itu expressing gratitude? Kita lanjut ya, saya jelasin apa itu expressing gratitude. Sebenarnya gratitude itu artinya kayak grateful gitu, bersyukur. Tapi kalau di materi ini itu kita akan membahasnya tentang lebih ke bagaimana sih cara kita berterima kasih dalam bahasa Inggris. Di pengertiannya, expressing gratitude is the beginning of courtesy, generosity, concern, and appreciation for family members and others. Nah, itu secara definisinya. Jadi teman-teman udah tahu ya gimana caranya kita berterima kasih dalam bahasa Inggris. Kita lanjut. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar tentang gratitude atau thanking expression dan apology expression? Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu belajar gimana caranya ngungkapin terima kasih, gimana caranya meminta maaf? Nah, jadi terima kasih dan maaf itu masuk ke dalam basic manners, kayak dasar dari kesopanan. Jadi ada 3 kata yang masuk dalam basic manners ya. Itu yang pertama terima kasih, thanking, maaf, dan tolong. Jadi kata-kata itu tuh harus banget kita miliki, harus banget kita biasakan, dan kita ajarkan juga ke anak kecil, ke orang-orang terdekat tentang pentingnya meminta maaf, terima kasih, dan satunya lagi thanks, sorry, dan please. Nah, di sini ada contohnya gimana caranya kita mengekspresikan gratitude atau thanking atau mengekspresikan rasa terima kasih. Nah, yang pertama ada I really appreciate. Thanks. Thanks itu udah sering ya kita gunakan. Atau many thanks. Thanks a million. Thanks a lot. Many thanks. It means a lot to me. Terus ada juga I can repay you for what you have done. Terus ada juga I just can't thank you enough. Terus yang terakhir, you have been very helpful. Oh, ini masih ada di sebelahnya.
bisa dibaca juga I'm so grateful for, terus nanti ditambahin apa gitu, thank you very much for apa bla bla bla, nah, dan sebagainya. Ini kata-kata yang bisa biar apa ya, anti mainstream gitu, nggak thanks aja gitu, jadi ada yang lain yang bisa kita gunakan gitu. Nah, next. Nah, di sini ada caranya gimana kita merespon ketika ada orang yang berterima kasih ke kita, menyatakan terima kasih ke kita. Nah, contohnya bisa di next. Nah, itu contohnya. Biasanya kita paling sering pakai that's okay gitu ya, oke gitu. Misalnya ada yang bilang thanks, oke. Nah, bisa juga dipakai nih, don't mention it, atau it was my pleasure, atau you're welcome, no big deal, I'm glad that I can help you. Bisa juga forget it, atau it's alright, it's nothing, that's okay. Nah, gitu cara bacanya. Next. Nah, di sini ada dialog nih, tapi kecil, bisa di zoom ya. Kalau nggak kelihatan. Nah, sini kita akan baca dulu ya. Nanti ada titik-titik yang harus diisi. Oke, yang pertama, ini dialog tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kita baca sama-sama ya. Pertama, ini ada dialog si Tono dan Tini. Tini, I need your help. Can you help me? Tini, saya butuh bantuan kamu. Bisakah kamu membantuku? Tini menjawab, sure, what is that? Tentu, apa itu? Tono, can you tell my mother if I will be home late because I should go to Tina house? Bisakah kamu kasih tahu ibuku kalau aku akan pulang terlambat karena aku harus ke rumah Tina? Terus ini jawab, okay, I will tell your mother. Iya betul, Debbie di chat bilang, ini baca dulu. Mantan tolong buat sampein ke ibunya kalau dia datang telat karena harus ke rumah Tina. Betul. Terus Debbie bisa jawab enggak apa titik-titik dari dialog Tono? Kan ini udah bilang ya, I will tell your mother gitu, dia bakal bilangin ke ibunya Tono. Kira-kira Tono bakal bilang apa? Boleh chat atau boleh on mic? Yang lain ada yang mau jawab? Ya betul, bisa juga thanks a lot for your helping. Ini benar banget, terima kasih banyak buat bantuan kamu, karena Tono udah dibantu sama Tini untuk bilang ke ibunya Tono kalau dia bakal pulang terlambat gitu. Itu juga bisa dimasukin ke situ, atau kalimat lain yang tadi disampaikan itu yang banyak banget, thanks apa itu bisa juga dimasukin ke situ. Ini dialog ini tuh termasuk ke dalam dialog yang membahas tentang thanking atau gratitude expression. Nah, Tini menjawab, you're welcome, sama-sama.
next. Selanjutnya ada dialog juga. Dialognya Ani dan Ana. Nah, kita bacakan ya. Ana, I have something for you. This is for you. Ana, aku punya sesuatu buat kamu. Ini buat kamu. Ana menjawab, what is this? What is this? Ani merespon, this is your favorite comic. I bought it for you yesterday. Ini komik favorit kamu, aku memberikannya untukmu kemarin. Terus kira-kira Ana bakal respon gimana ya? Ana dan Ani, dialognya masih kosong, ada yang mau respon nggak? Nah, kita tunjuk salah satu peserta. Coba Kak Sulistiawati bisa nggak menjawab? Boleh ditulis di kolom chat atau on mic juga boleh. Oke, Kak Debbie mau menjawab. Jawabannya kita cek dulu. Thank you, so very kind to me. Thank you for this comic. Ya, betul banget. Ini jawabannya sangat lengkap. Dan pastinya Ani akan membalas dengan welcome atau never mind gitu. Ini jawabannya benar banget ya. Dan ini juga lengkap sama penjelasannya. Dia juga memuji, thank you buat kebaikan kamu, buat komik ini gitu. Itu juga boleh ya teman-teman. Kita lanjut ke dialog lanjutnya atau pembahasan. Next. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua. Materinya itu tentang apology. Apology itu adalah meminta maaf dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, kita next ke kata-katanya. Kata-kata meminta maaf. Di sini banyak banget ya kata-kata expressing apology, ungkapan meminta maaf. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, please forgive me, tolong maafkan saya. I'm very awful sorry atau I'm very terribly sorry. I'm sorry for the trouble I have caused you. Kalau titik-titik 3 ini berarti ada lanjutannya. Tergantung nanti konteks dialognya seperti apa. Selanjutnya, I'm sorry for disturbing you. Maaf karena mengganggu kamu gitu. I'm sorry that I made you wait for me. I apologize for yesterday. Please accept my apologize. Please forgive my rudeness. Nah, itu biasanya kan yang dipakai sehari-hari atau yang paling sering kita pakai adalah sorry gitu kan. Nah, biar anti mainstream gitu, nggak pakai sorry. Bisa juga dicoba I apologize, tapi biasanya apologize itu digunakan buat formal. Sedangkan sorry itu ya buat digunakan non formal gitu. Yang biasa, yang gak formal gitu. Acara formal itu contohnya bisa seperti seminar atau penyampaian guru ke siswa gitu, atau dosen ke mahasiswa gitu biasanya. Atau biasanya digunakan di surat-surat resmi, itu juga bisa. Lanjut.
Next. Nah, ini adalah response atau accepting apology. Cara kita menerima ketika ada orang yang meminta maaf. Gimana sih responnya? Nah, ini. Yang pertama ada apologize accepted. Permintaan maaf diterima. What a pity. Sayang sekali gitu. No harm's done. Tidak masalah. Don't worry about it. Jangan khawatir. I don't know if I could forgive you. You should apologize to me. I forgive you. That's okay. Nah, itu respons yang bisa kita gunakan dalam ketika ada orang yang meminta maaf. Next. Next. Nah, di sini ada dialog. Titik-titiknya tapi di awal kira-kira apa ya isinya. Tapi kita coba lihat dulu di baris kedua. Mr. Burhan bilang apa? Nah, di sini ada why you come late? Terlambat ya. Kenapa kamu terlambat gitu? Kira-kira Tono sebelumnya apa ya, bilang apa gitu ke Mr. Burhan sebelum Mr. Burhan tanya kenapa kamu telat. Terus Tono jawab, my bike is broken, sepeda saya rusak. Mr. Burhan jawab, okay, never mind. Ya nggak apa gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira Tono ini menyatakan apa? Yang mau jawab on mic atau di chat juga boleh. Kalau nggak ada yang tahu, jadi si Tono ini meminta maaf kayak tadi di penjelasan kita. Kalau apology itu tentang meminta maaf. Jadi Tono ini bilang I apologize karena saya terlambat gitu. Saya minta maaf karena saya terlambat. Jadi Mr. Burhan tanya, kenapa kamu terlambat gitu. Nah, ini dialog tentang apologize. Jadi next. Ini ada dialog satu lagi tentang apologize juga. Edo, Tono, I have something to talk to you. Tono, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. What is that? Kata Tono. I'm sorry, today I cannot go to your home because I will go shopping with my father. Dia meminta maaf karena dia nggak bisa datang ke rumahnya Tono karena dia belanja dengan ayahnya. Di sini Edo pakai I'm sorry ya, bukan apologize. Terus Tono menjawab dengan never mind. Gitu. Jadi next. Oke, jadi teman-teman pasti udah paham semua ya, karena ini materinya gampang, pasti teman-teman juga udah sering dengar. Nah, jadi kesimpulannya, menggunakan maaf atau meminta maaf itu sebenarnya nggak melulu saat kita melakukan kesalahan gitu. Jadi orang yang mampu mengakui kesalahannya atau yang mau mengalah gitu, walaupun dia sebenarnya nggak salah, sebenarnya pemenang loh. Jadi inilah pentingnya kenapa
maaf gitu perlu kita pelajari gitu. Maka itu meminta maaf di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus juga bedakan ya antara, kayaknya udah sering ya kita dengar bedanya maaf ya sama ya maaf gitu, pasti tahu kan. Jadi kita dalam meminta maaf juga ada adabnya, ada caranya gitu, nggak cuman maaf ya maaf gitu, nggak cuman formalitas gitu. Tapi kalau ketika kita meminta maaf, itu artinya kita juga harus tulus meminta maaf gitu. Terus yang selanjutnya, kenapa sih kita perlu belajar atau mengetahui bagaimana cara mengungkapkan terima kasih gitu. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan kepada kita itu nggak perlu muluk-muluk memberikan dia hadiah lah, lencana, medali atau sebagainya, nggak perlu. Kita cukup memberikan terima kasih. Itu adalah sebagai bentuk appreciate kita terhadap apa yang dia berikan. Sama halnya kayak ini, kalau bisa dikaitkan ya sama nikmat Tuhan. Ketika Tuhan ngasih kita nikmat, itu jangan cuman diucapkan dalam hati kalau kita berterima kasih, oh ya alhamdulillah, tapi cuman dalam hati. Alangkah lebih baiknya juga kalau terima kasih itu kita ucapkan, alhamdulillah ya Allah hari ini nikmatnya, atau misalnya pas kita dapat makan enak, alhamdulillah ya Allah hari ini makanannya enak banget gitu. Ya sederhana sih, kayak misalnya kalau kita ngasih sesuatu atau barang gitu ke teman, dan temen itu kelihatannya excited dan terima kasih banget udah ditolong, terima kasih banget buat hadiahnya gitu, pasti kita yang memberi juga akan merasa senang gitu, ikut senang gitu. Nah, sama aja analoginya begitu. Nah jadi itu ya hikmahnya dari belajar terima kasih dan meminta maaf. Nah, sepertinya materinya udah selesai. Terima kasih buat yang udah bergabung dan bersedia ikut di dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Dadah.